Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Arafah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya kita akan lampiri dengan kajian-kajian yang insya Allah akan disampaikan kepada Bapak Ustaz Roni Yahudin yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, karena Bapak saudara ada dengan kita, maka kita memberikan kesempatan memberikan tausiah. Perlu diingat Bapak Ibu, besok mulai tanggal 1 Maulid ya, jadi berjanji biasa baca Maulid, jangan lupa. Jangan masuk. Baiklah, ibu bapak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana sihhatan wa 'afiyatan fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ila akhir ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allahi qabla an tamutu wa badiru bil 'amali shalih qabla an tasbihu wa tu'lamu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu maka seperti sadaqah wal 'alaniyah wa qala aidan man qala min istighfar minan nahari mungkinan dia karena kami yaumihi qabla ayyukiya bahwa min ahli jannah wa man qala billahi wa huwa muqim biha wa ma taqabala ayyusbiha bahwa min ahli jannah wa huwa ahmadu min ahli dari hadis Sahih dan Sahih halaman 558. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat tidak menjadinya dan kabulkan sebagai ayat bukan pembelajaran untuk mengingatkan diri kita. Pertama, mari kita kesempatan pada malam Al-Fatihah. Kita sama-sama menjaga ketika yang Maha Rahman Rahim. Maha Rahman Rahim ini dan mengucapkan Rahman kasih sayang Allah ini untuk dunia, tak peduli siapapun, tak pandang bulu agama apapun dan siapapun. Tapi kalau Rahim kasih sayang Allah hanya untuk manusia yang betul-betul nanti akan orang yang lainnya adalah menyerah. Makanya kita selalu mengucapkan kepada Allah akan syukur kepada Allah yang Maha Rahman. Kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan
Rahman rahim kepada kita dan juga yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah. Dan apa bedanya hidayah dengan taufik? Hidayah juga sebenarnya rohani. Taufik itu kalau dari hidayah sudah disebutkan yang sudah dikerjakan. Taufik masih dalam gambarannya saja. Sebenarnya taufik dan hidayah. Inayah dan ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertolongan tersebut dengan rohani. Sebenarnya ada inayah dengan ma'unah kepada kita sehingga kita semuanya alhamdulillah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Akbar dalam rangka tholabul ilmi kita. Yang tholabul ilminya adalah fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi wajibnya wajib ain. Karena apa? Kalau kita diberi umur di dunia tidak mencari ilmu, rugi hati. Jangan ilmu kita dari kecil sampai nenek-nenek, cuma kita ilmunya itu saja. Kalau bisa didewasakan, contoh ya, contoh. Kalau dulu kita mengambil wudhu asal jadi saja, nggak tahu maksud tujuannya. Nah kita pertama mencuci tangan ini adalah punya sunnah karena dosanya banyak dan kotorannya ya barangkali bekas minyak dan macam-macam kan ini secara jasmani rohaninya ini adalah mengurangi dosa-dosa kita. Terus lagi kumur ini mulut ini paling bahaya rupanya. Mulut lebih berat daripada timbangan. Ya Pak ya, timbangan 1 ton gak berat bagi orang yang rasa kuat kemudi. Nyatanya ada orang yang membawa mobil pakai gigi aja bukan ini antara lain. Tapi kalau mulut berbuat kesalahan, Masya Allah akan dikenang. Apalagi kalau orang kau dipercaya, maka tidak akan terpercaya seumur hidup. Kalau bohong sekali, akan bohong selama-lamanya. Manusia itu memandang kejelekannya bukan kebaikannya. Kebaikannya banyak tapi nggak dipandang. Tapi kejelekannya sekali itu dibesar-besarkan. Ini antara lain hadirin dengan mulut itu. Bisa itu juga hadirin. Alhamdulillah kita dengan niat ikhlas kalimatillah, semoga niat Allah ilmu kita ini hadirin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas kalimatillah kita insya Allah akan dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad dengan sebutan umat wasatofid ini wa dunia wal akhirah, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga hadirin selalu dilimpahkan keharibaan Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una. Nabiyuna Nabi kita, Habibuna adalah kekasih kita, wa Syafi'una yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan syafaat hadirin nanti di padang mahsyar, yaitu ditawarin dari Nabi Adam pada akhirnya Nabi Muhammad yang mampu untuk memberikan syafaat kepada umat. Sementara Nabi Adam mengeluh, aku mana mungkin memberikan syafaat karena apa ini? Makan buah kuldi ya, buah yang abadi itu. Ini untuk membedakan laki-laki perempuan. Ada nggak di perempuan ini? Nggak ada ya Bu ya? Ke bawah ya Bu ya? Itu bedanya. Beda lagi dengan adanya Habibuna wa Habibuna Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga-keluarganya, anak cucu Nabi Muhammad wa ashabi dan sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yaitu tabi'in sampailah ke kita, termasuk kita semua yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Rugi karena kita mengikuti Nabi Muhammad sampai akhir zaman kok malahan menyimpang ataupun bisa pudar mulanya
minta kepada Allah, nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata ainin la yanqati wa muraqabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adal jinanil khuldi. Kita minta kepada Allah iman yang la yartad, yang tidak pudar. Iman ini yazid wa yanqus, bisa mengurang, bisa menambah. Iman bisa nambah karena faktor kebahagiaan atau faktor penderitaan. Dan juga iman bisa mengurang juga karena faktor kebahagiaan dan faktor kesedihan. Contoh, ya Bu, Ibu pada waktu nikah bahagia atau tidak? Bahagia. Naik nggak imannya Bu? Dibalik waktu bahagia naik, tapi lupa bahwa bila pengantin baru kan Bu, ya Bu. Nah sebenarnya pada waktu saya terima nikahnya si Anu binti Anu dengan mas kawinnya Anu tunai, ya Bu. Maka habis itu Bu, jangan dulu. Nah, kita ambil air wudhu, kita sujud syukur. Nah ini diberi kenikmatan oleh Allah tapi lupa daratan. Diberi rezeki uang banyak tapi nggak mau bersyukur, itu imannya turun Bu. Mending kalau tidak setruk, kalau nggak setruk waduh ya Allah. Nah, karena saking gemeternya kan Bu, mudah-mudahan duit ini. Maka karena itu untuk supaya jangan stresnya, maka kita harus banyak istighfar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga, kesempatan yang mulia ini, mari kita berusaha hadirin untuk meningkatkan hasanah keislaman kita. Kebaikan Islam kita tingkatkan hadirin. Dan keilmuan kita ditingkatkan. Ya step by step, sedikit demi sedikit. Bisanya bismillah, ya tingkatkan bismillahnya. Tadinya baca bismillah hanya waktu makan. Bismillah tingkatkan. Dikuli amrin, setiap perbuatan yang mau kita kerjakan hendaklah bacakan bismillah. Insya Allah penuh barokah. Karena apa? Karena orang tidak mengerti isi kandungan daripada bismillah, akibatnya nggak pernah baca bismillah. Tapi kalau ngerti manfaatnya bismillah, orang akan selalu baca bismillah. Begitu juga hadirin, orang akan banyak mengucapkan alhamdulillah kalau orang itu ngerti isi kandungan dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu hadirin, ini untuk pembekalan kita. Kalau kita ini mau mengakhiri hayat. Karena orang yang meninggal dunia itu Bu, nggak ngerti bahwa dirinya meninggal. Bagaikan mimpi itu. Nanti baru sadarnya setelah masuk ke kubur Bu. Setelah masuk kubur baru berdirinya itu meninggal. Waktu meninggal, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin belum Bu. Begitu dikembalikan rohnya baru gayang-gayang mataku ada apanya. Nah ini bukan mana kebajuku, mana sarungku, padahal hanya pakai. Ya kalau nggak percaya nanti lah dibuktikan itu sendiri. Apa sendiri? Nah, ini apa ya? Mulanya kita ini sebelum sampai ke sana bekalin tuh. Untuk bekal kita di kubur tuh satu ya, yang paling nyampak yaitu sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu ketolkan. Jangan ditinggalkan, syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnah. Dan yang sholat sunnah yang 12 rakaat jangan ditinggalkan. Syukur-syukur ditambah. Karena ada yang namanya rawatib ini Bu adalah sunnah muakkadnya. Ada yang bermuakkadnya, tapi ada dasarnya. Contoh ya Bu ya. Contoh Pak. Kalau sunnah qobliyah zuhur kan 2. Ba'diyahnya 2. Sekarang tingkatkan. Kalau 2 saja dapatnya surga, tapi tingkatannya lain. Tapi kalau sudah barang siapa yang manhafadho, barang siapa yang menjaga sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, sudah badan kita haram mau nyengat.
diharamkan dari itu dipegang atau di dalam pakai api neraka. Itu subhanallah. Dan juga akan dapat surganya kelasnya lain lagi. Maka oleh karena itu mumpung masih ada kayak di kandung badan, ayo badiru bil amali soleh. Bersegera dengan amal soleh. Amal soleh yang tidak pakai modal, yaitu modalnya hanya bibir, yaitu dan gerakan badan, yaitu sholat, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Ini hadirin. Oke, selanjutnya untuk keilmuan kita ditingkatkan, kita tentang yang namanya amaliyah kita perlu ditingkatkan, ubudiyah kita perlu ditingkatkan, muamalah kita, pergaulan kita ditingkatkan. Karena apa? Mumpung masih hidup kita harus kenal. Tapi zaman nanti itu 10 tahun ke depan, anak-anak ibu sudah tua nggak kenal dengan tetangga bu. Bener. Bayangkan aja ibu. Ibu punya anak 10 bisa menyekolahkan sampai tinggi-tinggi. Anak yang 10 sudah jadi sarjana, doktor dan juga dokter dan sebagainya. Ibu sakit, ada yang memelihara bu. Nangis saya bu, nangis. Sudah saya buktikan bu. Anaknya katanya hebat, ini begini. Begitu meninggal dunia bingung. Aduh, baru pindah rumah, meninggal di situ. Kamilah isi kami dicari-cari, perempuan itu. Anaknya banyak, boro-boro dipegang. Betapa nangisnya almarhumah. Jadi ya, ini mulanya jadi anak jangan sombong terhadap kedua orang tua. Penyakitnya orang tua, obatnya tuh ada di anak. Hanya disayang. Waktu kecil anak nggak bisa makan, disuap-suap. Begitu kita gilirannya nggak bisa makan, boro-boro nyuapin, cepat mati baik mah. Aduh, bener pak, nangis saya pak, bener. Nangis melihat keadaan sekarang. Karena apa bu? Karena setiap hari main gini terus di dalam kamar. Bener gak bu? Kalau dulu kita yang gebu-gebu pengen sekolah, sekarang yang pengen sekolah mama bapaknya sampai didaftarkan. Saya apa dulu? Karena saya udah ngerti sendiri bu. Saya mau sekolah ibtidaiyah, karena yang namanya ibtidaiyah SD daftar sendiri bu. Pengen. Udah begitu pengen pesantren daftar sendiri, pengen kuliah masuknya kuliah daftar sendiri, baru udah lulus baru nyamperin orang tua. Mak, saya diterima di perguruan tinggi, tinggal tugas mama bapak ngongkosin baik, wong rijo ya alhamdulillah orang rijo wis aku sekolah ini, kawin baik lah. Nah kan begitu rupanya rijo ya oke sarjana, kan gitu pak. Kalau sekarang ayo nak kalau kamu gini. Kenapa mempunyai prinsipnya kan sama orang tua? Kalau kita masih punya tenaganya, ototnya ya puyo, ototnya baja dengan kawatnya kawat, ini supaya mau lebih kuat jadi ya begitu. Pengen untuk memajukan anaknya. Oke hadirin, muamalah kita tentunya semua itu hadirin dapat diwujudkan dalam kehidupan kita selama hidup di dunia yang fana ini dan sebagai bekal kita untuk hidup di alam akhirat. Hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan nih hadirin, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan agar hidup kita itu tenang. Kita ini hidupnya galau, banyak galaunya daripada tenangnya, benar nggak pak? Nah, kalau kita pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dan supaya hidup kita itu tenang, tidak galau, ya bu, tidak meronta-ronta, terus apa lagi bu, tidak sedih, tidak bu, tidak apa lagi bu, tidak apa bu, gelisah, maka mari kita simak, bu ya, dan kita hayati, materi pada malam ini. Materinya gampang bu, coba dirasakan dan kalau diamalkan
benar gak omongan Pak Romi ini? Pak Romi ini hanya menjalankan hadis Rasulullah yang ngomongnya begini, Bu. Man lazimal istighfar. Dalam hadis yang lainnya, man aksara minal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja ila akhiril hadis. Ini betul tidak? Rupanya betul, hadirin. Rupanya kalimat pendek. Karena istighfar ini, hadirin, bermacam-macam. Ada juga sayyidul istighfar. Bahkan sampai dijanjikan, hadirin, mangqalaha, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu siang bolong, belum sampai sore meninggal dunia, maka dicatat min ahlil jannah. Subhanallah. Enak ya Bu, hanya bacanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini satu kali saja, Bu. Kalau toh nggak bacanya pagi hari habis sholat subuh, belum maghrib, Bu, belum maghrib, net meninggal dunia, maka ini ditulis min ahlil jannah, ya Allah. Tapi apakah langsung atau tidak? Ada sebab-sebabnya. Bisa tidak langsungnya karena permasalahan dosa-dosa kita yang belum minta ampunan. Ini yang membuatkan nanggungnya ini adil. Kalau bisa yang terbang langsung gitu loh Pak. Nah ini pengennya. Dan kalau yang namanya orang mengucapkannya karena mukinun, yakin, percaya bahwa ini sadul istighfar, yaitu kalau bacanya di laili, pada waktu malam habis maghrib baca. Nah, belum sampai subuh tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Nek mati betul-betul. Ya kan nggak amutu kan Pak. Nah, maka min ahlil jannah. Hadisnya sahih tadi kan nggak saya sebutkan kan Bu. Rawahunya ini antara lain. Mulanya jangan menganggap remeh. Mulanya, kalau kita ingin hidupnya tenang, tidak galau, maka mari kita simak hayati materi pada malam ini, hadirin. Yang bertemakannya, judulnya atasi penderitaan, kegalauan, kesedihan, kesempitan hidup dengan banyak-banyak beristighfar. Mau istighfar yang mana Bu? Mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek aja. Ya kalau yang pendek ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim kalau pendek. Kalau mau panjang banyak saya nipu ya. Ini saya tekan. Begini caranya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dulu 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum min jami'il ma'asi. Banyak maksiatnya kan Bu. Akuin aja lah maksiatnya. Oke, kalau nggak percaya saya mohon maaf. Ibu kalau ke kamar mandi lihat apa? Ayo Pak, ayo. Maksiat loh Bu, kena apa? Mulanya perlu tanya, kena apa sahabat Nabi yang 4? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah. Kenapa Allah memuliakan mukanya? Karena Ali ini Bu tak pernah melihat barangnya sendiri. Bayangkan. Nah, iya enggak. Tuh, Bu, mulanya cerdas beliau. Nah, ini ya Bu ya, karramallah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Buktinya dimuliakan lagi. Yang namanya Ali menerima bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas
1 kali nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. 2 kali 2/3, 3 kali 3/3 sama dengan 1 Al-Quran. Begitu perlombaan. Barang siapa yang bisa menghatamkan Quran 1 hari 1 malam alias 24 jam, aku berikan hadiah menjadi menantu nikah dengan yang namanya Fatimah. Mulanya yang namanya Ali padahal nikah dengan yang nama Fatimah. Fatimah ini anaknya Nabi Muhammad. Ali anaknya Pak Paman. Dengan apa namanya Pak? Berarti, ya kan? Berarti itu, tapi kena faktornya ini dapat hadiah. Ya, karena yang namanya Rasulullah kan yang namanya maksum ya Bu ya, itu urusannya. Ini antara lain, Ali tidur aja. Semua sahabat-sahabat ada yang dapat separuh, ada yang begini. Ali bagi dipanggil, Ali, why are you sleeping? Kenapa anda tuh sleeping terus, tidur terus? Ya maklum orangnya gendut, kalau orang gendut banyak tidur. Oh, kan marah kan? Enggak, Bayu. Ya, yang tidur tuh matanya, hatinya nggak tidur, merem gitu loh. Loh banyak kombo. Karena begini, ibu coba aja. Ini saya nggak ibu yang tukang ngomong anak-anak. Kalau anak-anak itu tidur, kakinya masih goyang-goyang, udah tidur belum, Bu? Nah, matanya merem kan, Bu? Itu maksudnya. Apalagi yang itu begitu, Bu. Nah, ini. Jadi kita kadang-kadang ditipu oleh anak. Gak ngerti. Karena apa? Karena kita udah nipu anak. Oke, nggak percaya, mohon maaf. Orang yang pegawai, kalau yang namanya hamil, ya diberi waktu 3 bulan kan, Bu? Benar nggak, Bu? 3 bulan, setelah 3 bulan kerja, ngomongnya, nak, sekarang mama makan duit. Apa sebabnya? Kamu jangan minum ASI ya. Minumnya apa? Sapi. Anak sapi atau anak ASI? Ya. Loh, ASInya waktu 3 bulan. Karena cari duit, pakai apa? Susu kan, susu sapi kan. Nah, kalau nakal jangan salahkan. Karena anak sapi ulangnya dipanggil Ani. Coba kalau yang ASI, Ani dalam. Loh, benar, jangan nyalahkan. Oke, kalau nggak percaya lagi, orang zaman dahulu karena nggak kerja, ya Bu ya, ini mohon maaf. Nah, kalau yang kerja, nurut semua sama orang tuanya, benar nggak Bu? Nih, itu ada yang namanya gelas, kok nggak pantas di atas ini. Karena kelasnya kosong kan Bu, matinya suruh dicuci. Ini kalau yang zaman sekarang sampai 1 tahun pun nggak diangkat-angkat Bu. Tapi zaman dahulu Bu, orang tua, Masya Allah. Terus saya sendiri udah ngalami sendiri kok Bu. Mulanya disayang karena apa? Ngerti, gampang mencari duit orang tua. Pakaian saya cucikan, cucikan, nanti pinteran anak. Nggak minta. Bener Bu, anak tua sekarang kerjanya orang, mak, duit mak. Bener ya Bu? Ini benar Bu, Masya Allah. Mulai zaman sekarang kadang-kadang saya, ya Allah ya Rabbi, sampai di sekolah anak dibully, sampai dibully, aduh ya Allah, sedih ya Bu ya, di zaman sekarang. Lain dengan zaman dahulu masih mempunyai ada yang namanya apa saja Bu, ya yang namanya ham-hamnya itu ada. Kalau zaman sekarang makan apa ya? Coba ya, ini anak zaman sekarang tak peduli ya Allah. Oke Bu, min jami'il ma'asi wa dzunub, semua maksiat dan semua dosa. Dosa itu secara yang garis besarnya ada 10. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang nampak, yang tidak nampak, dosa yang lama, yang awal dengan yang akhir, dosa yang baru dengan yang lama dengan kemudian, yang awal dengan yang akhir. Itu dosa itu Bu, yang disengaja dengan tidak disengaja.
Dosa tidak sengaja itu bagaimana, Bu? Contoh ya, Bu. Kalau ibu kakinya diinjak, ngomongnya apa, Bu? Nah, gitu ya, Bu. Enggak, mas, maaf mas, kakiku terinjak. Orang diinjak, sekarang maaf, Bu. Bener kan? Ah, itu injak. Kalau zaman dahulu enggak, Bu, diinjak. Nah, mas, maaf mas, kakiku terinjak. Oh, sekarang matamu nah. Tapi jangan coba-coba kalau di Madinah, di Mekah. Bu, waktu tawaf keinjak oleh orang, kurang ajar kau. Bengkak lo kakimu. Benar, tapi yang astagfirullahaladzim. Yo semuanya kita nggak sengaja diinjak, karena dorong untuk gitu. Mulai nggak terima aja dong. Aduh, kurang ajar orang itu. Jangan ya. Masya Allah ini. Oke, Bu. Jadi min jami'id jama'asi wa dzunub wa min jami'i ma karihallah. Dari semua yang dibenci, ya Bu ya, yang dibenci oleh Allah. Ini kita minta, banyak kita yang membenci oleh Allah. Contoh, kita nggak sholat dibenci oleh Allah, tapi orang masa bodoh ngomongnya begitu, Bu ya. Terus lagi kaulan, secara omongannya, wa fi'lan, pekerjaannya, wa sam'an, ini telinganya untuk mendengarkan rumpian, ya kan, Bu? Wa basoron, matanya melihat. Mulanya ibu-ibu kalau melihat suami nggak usah lebih dari 5 menit ya, Bu ya. Pak, kalau melihat istri jangan melebihi 5 menit. Nanti Anda di dalam hatinya akan ngomong jelek. Oh, istriku yo. Lama-lama tua tambah cantik, tambah jelek. Ini yang membuatkan Masya Allah. Orangnya sih bibirnya memang sensual, tapi sayang cerewet juga ya. Mulanya, Bu, matanya ini jangan lama-lama supaya dapat pahala. Kan begini, Bu, nadratul awal, ya Bu, nadratul ula, sodako, pahala. Sama saya memang melihat ibu gini pahala, tapi kalau begini terus dosa jadinya. Iya, kan saudaranya apa? Kok orang kok gitu ya, isinya kayak gini kok daripada istri ya. Nah kan begitu, akibat timbul itu dosa. Mulanya yang jauh lama-lama. Alam kan, subhanallah, Allah menciptakan makhluknya kok indah betul ya, cantik betul ya. Kan begitu, ya itu very nice and very beautiful, kan begitu. Nah ini antara lain. Tapi kalau lama gini, orang kalau dilihat itu, Bu, lama-lama sugesti, Bu. Harus grogi, mau maju mundur. Pernah kamu jadi gadisan, Bu? Pernah nggak jadi gadis? Nggak pernah. Kalau dilihat oleh cowok maju mundur kan? Nah, iya, maju mundur. Kenapa? Ya GR juga sih, Bu. Karena mungkin dilihat terus itu sugesti. Padahal apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Padahal tidak ada bedanya. Bedanya hanya kalau di masjid aja, Bu. Bedanya kalau laki-laki pakai sarung, perempuan pakai karung. Pakai beliau ya. Nah, ini. Oke, ada yang bahagia. Satu, Bu, silakan. Atau astagfirullah, meminta kepada Allah 5 qadam tuh dosa-dosa yang lalu. Ya, Bu. Wa ma akhartu, dan dosa yang akhir. Dosa yang akhir itu, Bu, ketika kita mau dicabut nyawanya. Mulanya saya ngomongkan dan ingatkan kembali kepada ibu bapak, kalau mau tidur pada sore, Bu, ambil air wudhu. Setelah air wudhu sambil tiduran baca dulu Fatihah. Atau Fatihah kan untuk diri sendiri, ila ruhi jasadi wa ruhi wa jami badani. Nama ibu siapa? Meni Al-Fatihah. Begitu, Bu Meni ya. Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Kalau memang bisa ayat kursi 1 nafas, alhamdulillah. Dicoba. Kalau 1 nafas masih bisa, berarti umurnya masih panjang. Oh, benar, Bu. Kalau yang namanya
Udah. Sering-sering minum air putih aja. Mulanya begitu sampai walaya uduhu, bisa enggak sampai 21 kali? Nah, Allah udah waktu saya walaya udu 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 khaitu ma'al. Insyaallah masih umur panjang. Ya, Bu? Gampang berartinya. Kalau ibu ini masih jelas, masih apa namanya sehat, baca Al-Quran setiap ayat satu napas. Bukan yang pendek-pendek ya Bu ya. Surat Al-Baqarah. Apalah, ibu membaca surat Al-Baqarah dari habis maghrib sampai isya mampu enggak? Atang. Nah, itu masih umur panjang. Ya kenapa? Pantatnya enggak begini-gini soalnya. Soalnya kan udah kakinya, aduh lagi, wah ini udah banyak penyakitnya. Benar Bu? Dicoba. Pokoknya yang dari Alif Lam sampai Al-Kafirin. Ya Bu ya, kan 280. Nah, ini habis maghrib sampai isya. Maka dibaca di rumah, insya Allah 3 hari 3 malam jin, iblis, setan tidak akan masuk ke rumah ibu. Dari mana saja. Mulanya, wahai teman-teman yang mempunyai kaligrafi, yang ada di situ ayat kursi, ya Bu, jangan dipandangin ayat kursinya doang, dibaca. Iblis, setan gak masuk dari situ karena takut ada ayat kursi. Walaupun tulisannya Bu, dia takut Bu, tapi supaya lari baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tampilannya kan Bu, sampai selesai, coba lari semua. Udah nggak ada lagi masuk mana. Iya, kan Bu. Kalau udah dicenggal yang namanya rumah nggak pernah diajin Bu, banyak setannya itu Bu, iblisnya. Bahkan di dalam diri kita aja Bu, yang namanya jin ini ada Bu, ganggu kita selain yang malaikat yang namanya malaikat al-hafidin, kiromal katibin ataupun raqib dan atid ini Bu. Ini ada yang namanya jin. Nah, mulanya dibuang yang namanya jin ini dengan yang namanya ayat Allah. Jangan membaca istighfar, baca la ilaha illallah. Takut mereka hadirin. Mulanya baca istighfar, jangan sampai lupa. Nah, mulanya pada malam ini kami nerangkan tentang masalah istighfar ini Bu. Oke dulu, penjelasannya dulu, barunya ini. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, dengan yang namanya kita membaca istighfar itu sendiri, rupanya kelihatannya remeh masalah yang namanya istighfar. Rupanya memang aneh, istighfar itu bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Silakan kalau ibu hidupnya sedang pontang-panting. Masih pontang-panting? Gelisah. Ya Bu ya? Nah, maka istighfar ini bisa menjadi solusi dan juga bisa menggantikan kesedihan ini menjadi kebahagiaan. Kalau ibu sedih terus astagfirullahaladzim, kuncinya di mana ya? Ketemu Bu? Ya. Mulanya saya pada waktu di Saudi Arabia Bu, nggak pernah saya sedih Bu, baca istighfar terus. Alhamdulillah, bahagia terus. Dengan orang tua akrab semua enak. Karena ya Allah, astagfirullahaladzim kan Bu. Yang paling anehnya itu loh Bu, orang tuh gagah. Saya cari-cari di hotel nggak ada. Rupanya apa? 2 hari 2 malam nongkrong dia Pak Bu, di pasar nongkrong. Orang weruh karo rumahnya. Linglung Pak, linglung ngerti. Nah, begitu sampai ke nah ini kan hotelnya, kamu mau nggak mau dengan Pak Ustadz saja. Ya Allah ya Rabbi. Padahal di sana nanti bojomu itu cari bingung. Antara lainnya Bu ya, baca istighfar. Ini kesedihan, kebahagiaan.
Di samping itu juga istighfar menjadi solusi untuk mengentaskan sesuatu yang ada menyakitkan dalam diri kita. Bebaskan dengan baca astagfirullahaladzim. Dan menceritakannya apa? Penderitaan yang diderita oleh ibu apa kira-kiranya? Nah, kalau memang sedang menderita, banyak-banyak istighfar. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad 3 permasalahan, Bu. Sedian diberikan kebahagiaan, kesempitan diberi keluasan. Yang paling hebat yarzuku, diberi rezeki tanpa dimata-mati, min haitsu la yahtasib. Datangnya rezeki itu tanpa diduga-duga. Ini hebatnya. Terus lagi, Bu, istighfar juga, hadirin. Allah mengkhususkan kalimat istighfar bukan saja untuk menghapuskan dosa saja, Bu. Selain yang namanya melebur dosa-dosa, namun juga dengan baca istighfar itu solusi untuk mengatasi problematika hidup kita. Baik itu, Bu, masalah jepitan ekonomi. Ekonominya kok orang jual itu, jualan kok nggak sepi terus. Banyak baca istighfar, insya Allah. Baca ya Rozak, insya Allah dimudahkan. Ya Latif, insya Allah. Ini jangan istighfar. Ini nggak ada konsumen meneng, lamun terus. Jadi akibatnya barang-barang lamun semua juga. Coba harusnya diberikan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mengapa ya jualan aku kok nggak ada yang manjang, yang nggak ada yang lirik ya. Nah kan baca istighfar. Nah ini, Bu, nanti Anda juga itu menjadi peletnya. Nah, iya, contoh apa adik, katanya orang drama itu kan bisa nyuwuk soalnya. Kan nyuwuk. Kata Kiai Dirboyo, orang drama itu kan nyuwuk katanya. Oke, hadirin yang berbahagia. Nah, sekarang mari kita lihat, hadirin, betapa istighfar punya kekuatan, Bu, untuk membantu kita, membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan terhadap, ya Bu, termasuk penyelesaian masalah jepitan ekonomi, kekeruhan ekonomi, terus juga yang namanya kesulitan ekonomi. Pertanyaannya, mengapa? Yuk hadirin, karena yang namanya Rasulullah untuk memberikan solusi tadi dengan hadisnya, man lazimal istighfaro atau man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Ahmad. Man lazima, barang siapa yang membiasakan, maka aksaro memperbanyak atau melazimkan membaca istighfar. Silakan istighfarnya yang mudah maupun yang sulit, yang panjang atau yang pendek. Hanya Nabi Muhammad kalau bisa mengatakannya, saya saja membaca istighfar minimal 1 hari 1 malam 100 kali. Masa umatnya untuk 3 kali aja orang gelem? Ya kan, Kak? Nabi Muhammad maksum, Nabi Muhammad itu dijamin kekayaannya, Bu. Tapi Nabi Muhammad tidak gemar dengan dunia, Bu. Sampai satu-satunya orang ketika meninggal dunia yang ditinggalkan bukan dunia. Hanya apa? Ummati sholat. Ummati sholat. Sholat, suruh sholat. Rupanya apa? Di dalam sholat itu terdapat doa yang sempurna. Bukan doa sapu jagat, ya Bu. Doa sapu jagat itu jagat disapu tetap aja daun-daun turun terus, ya Bu. Pernah bersih? Enggak, bukan? Nah, itu sapu tetap aja, jagat itu kan dunia, Bu. Disapu tetap aja kan masih kotorannya. Tapi kalau yang sempurna, Bu, contoh Robbi Firli, orang minta ampunan kan, Bu. Orang yang sholat harus yakin bahwa dirinya diampuni. Karena jawabannya, orang yang mengerjakan sholat itu jaminannya surga.
Nah, surga jangan dihancurkan karena pribadinya sendiri. Karena apa? Sudah dari masjid ini bagus, tahu-tahu di jalan sambil rumpi, hancurlah, hancurlah, hancurlah. Ya kan Bu? Jangan, lebih baik mulanya saya pikir lagi Bu, ini pengalaman ya Bu ya. Orang habis sholatnya di Masjidil Haram, udah dapat nilai banyak. Rupanya dari Masjidil Haram menuju ke hotel sambil ngerumpi ibu-ibu itu. Ya Allah ya Robbi, Bu iyalah, saya kan ngomong, Bu bawa ini, bawa ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan enak. Akibatnya mulutnya nggak mau ngomong yang lain nih. Orang jeleknya. Ya karena orang-orang yang celeng-celeng itu kan Bu, yang yahad, sabilillah, yahad, sabilillah. Orang yang pendek segini itu Bu, ngeri kan Bu. Nah begitu apalagi yang kakinya kalau jalan ini, bukan besar untuk Bu. Ini ya Bu. Tapi begitu jarang mandi, ngomongnya apa? Waduh baunya. Jangan, mana tambah bau. Maunya, aduh wanginya, bau wangi Bu. Ini ya Bu ya, ngomongnya akibatnya begini, lidahnya rusak jadinya. Mulanya dengan yang namanya haji mabrur dengan mabrur itu ini Bu yang paling berat. Oke, mulanya pakai istighfar. Oke hadirin yang berbahagia.